A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya saya belum tahu nama kamu siapa. Apakah kamu boleh memperkenalkan nama kamu terlebih dahulu? Baik, boleh, Bu. Nama saya Sina Sianci, saya berasal dari Medan, Bu. Baik, sebelum kita memulai, Ibu juga memperkenalkan diri. Nama Ibu Indri Wahdani. Iya, baik Justina. Apa kabarnya Justina pada hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Justina duduk di kelas berapa ya sekarang? Saya anak pindahan baru, Bu. Di sekolah ini, saya sekarang kelas 2 SMA, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kamu pindahan dari sekolah mana ya? Saya pindahan dari sekolah SMA 3 Medan, Bu. Baik Justina, sebelum kita melakukan proses konseling ini, Ibu mau nanya, apakah Justina pernah melakukan proses konseling di sekolah yang lama Justina? Saya belum pernah, Bu, mengikuti proses konseling. Baik Justina, berhubung kamu belum pernah mengikuti proses konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi di dalam proses konseling ini ada asas, yaitu asas kerahasiaan. Justina tidak perlu takut bahwa apa yang Justina ceritakan akan tersebar kemana-mana dan akan diceritakan kemana-mana. Jadi Justina bisa bercerita secara leluasa kepada ibu. Saya mengerti, Bu. Terus selanjutnya dalam proses konseling ini juga ada yang namanya kontrak waktu. Jadi ibu menyediakan kontrak waktu 30 sampai 40 menit di setiap pertemuan. Dan jika waktu yang telah ditetapkan tetapi masih ada masalah Justina yang belum terselesaikan, kita akan membuat kesepakatan lagi dengan mengadakan pertemuan kembali di lain waktu yang sudah disepakati. Apakah Justina keberatan dengan kontrak waktu yang telah ditetapkan? Baik kalau begitu, Bu. Saya tidak keberatan dan saya akan setuju dengan kontrak waktu yang telah ditetapkan. Baiklah, karena kita sudah sama-sama menyetujui kontrak waktu yang telah ditetapkan, sekarang Ibu ingin bertanya, apa tujuan Justina untuk datang ke sini? Saya datang ke sini untuk meminta solusi bagaimana saya bisa untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Apa yang Ibu bisa bantu untuk menyelesaikan masalah yang Justina hadapi? Saya sedang mengalami masalah konflik antara saya dan teman saya di kelas, Bu. Kalau Ibu boleh tahu konflik tentang apa ya? Begini, Bu, saya kan berasal dari Medan dan bersuku Batak. Salah satu teman saya di kelas yang bersuku Jawa, Bu. Namun perbedaan tersebut menjadi konflik antar saya dengan dia. Dikarenakan cara berbicara kami yang berbeda, saya rasa teman saya yang satu ini tidak suka dengan suku saya. Bagaimana Justina bisa mengambil persepsi bahwa teman Justina tidak menyukai Justina? Jadi begini, Bu, awal saya pindah ke sini, saya memperkenalkan diri saya dan keadaannya baik-baik saja, Bu. Namun setelah berjalannya waktu, saya dan teman saya yang satu ini berdebat mengenai tugas mata pelajaran di kelas, yang dimana saya satu kelompok dengan dia. Dan teman saya tidak terima dengan cara berbicara saya yang keras dan sedikit kasar menurut teman saya. Tidak hanya itu saja, Bu. Suku saya juga dicap sebagai suku yang kasar dan kurang sopan bagi dia. Baik Justina, jadi begini, ucapan teman kamu yang mengatakan bahwa suku Batak itu kasar dan kurang sopan saat berbicara dengan orang lain, itu belum tentu bisa menyatakan bahwa teman kamu tidak menyukai kamu. Bisa saja dia belum terbiasa dengan dengan nada berbicara kamu yang seperti itu. Tapi saya merasa bahwa tidak ada yang salah dengan cara berbicara saya, Bu. Karena sebelumnya saya di sekolah yang lama tidak ada teman saya yang mempermasalahkan cara berbicara saya, Bu. Apa kamu pernah mencoba menjelaskan kepada teman kamu bahwa cara berbicara kamu seperti itu? Belum pernah, Bu. Baik Justina, sebelum kita akhiri sesi ini,
Ibu ingin memberikan beberapa pilihan solusi yang mungkin dapat membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, kamu bisa mencoba berbicara secara langsung kepada teman kamu dengan nada yang lembut dan agar dia bisa merasa lebih nyaman. Yang kedua, jika kamu merasa sulit untuk berbicara sendiri kepada teman kamu, ibu bisa membantu memediasi percakapan kamu dengan teman kamu di pertemuan mendatang. Yang ketiga, ibu juga bisa memberikan beberapa tips komunikasi yang efektif untuk membantu kamu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru kamu di sini. Menurut kamu, solusi mana yang ingin kamu coba? Baik Bu, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman saya supaya tidak terjadi konflik seperti ini lagi Bu. Baik Justina, bagaimana perasaan Justina setelah melakukan proses konseling ini? Alhamdulillah saya sudah merasa sedikit lega karena telah menceritakan permasalahan saya Bu. Dan saya juga tidak bingung lagi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Syukurlah Justina, ibu juga ikut senang mendengarnya. Selanjutnya, rencana apa yang bakal kamu lakukan setelah konseling ini berakhir? Jadi rencana saya setelah konseling ini berakhir, saya ingin mencoba menjelaskan secara baik-baik kepada teman saya tentang suku saya dan yang menjadi inti dari konflik di antara kami, Bu. Bagus sekali Justina, ibu setuju dengan keputusan kamu. Sekarang kita juga perlu waktu untuk membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana kalau kita membuat lagi pertemuan minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama untuk membahas perkembangan situasi yang kamu hadapi. Baik, Jika kamu merasa masalah ini sudah selesai, sebelum jadwal tersebut kamu bisa untuk tetap datang kapan saja untuk berbagi cerita atau konsultasi lainnya dengan ibu. baik Bu, saya setuju dengan jadwal minggu depan. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Justina, ibu senang bisa membantu kamu. Ingat, kamu selalu bisa datang ke sini kapan saja. Jika kamu membutuhkan sekarang, silakan kamu kembali ke kelas kamu. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat membantu kamu menyelesaikan masalah kamu dengan baik ya. Iya Bu, saya izin pamit ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Justina, tetap semangat ya. Iya Bu, makasih.